Ya, jadi begini ya, kalau kita lihat apa yang sedang bekerja di dunia ini ya, itu kita juga harus memahami, ada yang sifatnya itu terjadi, yang sifatnya itu umum ya, ada yang terjadi tapi sifatnya khusus ya. Jadi kalau orang jualan dapat kepingin laba itu sifatnya umum, tapi ketika ada orang menjual barang tertentu dan itu dari sisi yang mau beli itu dianggap apa yang menjadi penting bagi dirinya ya dibeli, tapi itu sifatnya khusus. Jadi nggak mungkin hal yang sama itu ditawar-tawarkan terus, "Ayo podo beli," gitu, ya. Kalau terjadi suatu move istilahnya, pernah terjadi ingat ya, ada misalnya minuman dulu itu namanya kompring, ya daun kompring. Daun yang dicelup terus bisa menyembuhkan segala-segalanya gitu ya. Kan bisa orang kaya dari daun itu, ya, daun itu, ya. Terus ya hanya 2 3 tahun nggak ada sama sekali, itu namanya orang kena move, gitu loh, ya. Jadi bisa seperti serentak, tapi sebenarnya itu kena move, Mmm. ya. Terus yang lebih belakangan misalnya ada tanaman, apa itu, tanaman bunga, ya kan. Ya itu sampai orang mencuri-nyuri miliknya orang kan, ya ya. Katanya kalau nanam itu bisa rezeki gede dan sebagainya, ya kan. Nah, masyarakat sebenarnya lagi suasana kekurangan rezeki. Ada orang bisa mengisi, ini loh, kalau ingin dapat rezeki, ya kan, langsung pada beli. Nah, ketika pada beli, tentunya tidak semua orang kan, tadi saya katakan kan, selalu ada, ya kan, yang dia bisa mengisi di momen itu, Mmm. ya. Jadi selalu ada, bukan tidak ada, ya. Jadi misalnya ada orang ya, "Aku kalau percaya bahwa dengan diam dan saya yakin dapat 700 juta besok." Bisa terjadi saja, bisa, tapi itu hanya satu momen. Tidak bisa diterapkan semua orang mengatakan begitu semuanya misalkan, "Aku kalau begini ngomong begini besok dapat 700 juta," nggak bisa, Mmm. ya. Jadi di sini harus ada sesuatu yang sifatnya ada bisa menyebar, tapi ada sesuatu yang hanya bisa terjadi pada orang yang memang momennya itu di situ. Nah, saya tentunya kalau begitu apa, ya pandai-pandailah untuk membuat yang momen itu, gitu loh ya. Jadi entah gimana anu tuh, momen kan paling tidak pada saat itu ya bisa menggerakkan, ada move. Walaupun setelah itu nggak laku, ya kan, nggak apa-apa. Tapi orang yang bisa menciptakan momen itu, bisa dalam suasana apapun selalu bisa menciptakan momen yang baru, ya, dan itu berhasil. Ya, bahwa orang lain niru nggak berhasil anu, lebih banyak, ya, yang suara yang berhasil itu satu tapi bisa diterima lebih banyak. Ini suatu hari ya saya datang ke istilahnya itu anaknya teman yang jadi dukun. Mmm. Ya jadi teman punya anak jadi dukun, ya kan. Laku, Pak? Loh laku, Oh, oke. bisa kaya, iya. Malah yang datang itu calon-calon bupati, calon-calon anu Oh, itu. gitu, Jadi oke. dukunnya itu seperti itu, ya. Mmm. Nah, karena ini jujur aja ngomong sama saya, kan saya ciptakan momen, Pak. Yang jelas ada momen orang kepengen jadi bupati. Momennya. Mmm. Ya ini kan berarti ada 5 calon, ya kan. Itu kan sudah disebar dulu. Oh, nek masalah untuk mau jadi jabatan itu ya datang ke itu Mmm. garap, gitu kan. Mhm. Nah, ketika ini nelponan datangnya diatur, jadi nggak boleh itu berbarengan Mmm. kelima-limanya Mmm, mhm mhm. diatur itu kan ya. Mmm. Ya itu kan apa itu, langsung, wah supaya apa ini,
istilahnya terkabul ya. Ya biasa dukun meskipun muda dipanggil Mbah kan. "Mbah ini supaya kabul, ini ada 100 juta," gitu kan. Nah, supaya kabul, nah masing-masing itu. Lah pasti satu itu nanti ada yang jadi. Yang jadi bilang, "Weh, betul siang itu penjara KPK." Gitu ya. Semuanya ya. Jadi akhirnya apa? Dia yang menang itu ngasih banyak lagi. "Nggak rugi Pak, ini ada 1 M buat Bapak, buat Mbak," katanya. Nah gitu. Jadi ini dukun pinter membangun momen. Itu loh, iya. Itu yang aneh dukunnya atau yang datang, Pak? Ya, dia cerita lagi tentang orang ini bukan pinjol apa judol. Judol. Ya. Orang ini senang judol kan banyak itu orang yang judol itu datang ke itu. Ke orang pinter gitu? Iya. Oh gitu Pak? Iya. Ya, supaya dapat banyak. Ya. Ya tentu dia punya mantra supaya ada kekuatan itu ya saya percaya. Tapi itu tadi kan itu momen artinya bukan untuk keseluruhan orang gitu loh. Tapi yang datang bisa banyak orang kan gitu kan. Ya. Jadi dia juga bedik itu. Jadi secara kejiwaan orang yang datang ini bisa diyakinkan. Nah itu modal dukun. Ini datang tapi sebenarnya ragu-ragu. Bisa. Datang, saya ini kalah. Ya. Kalah berapa? 3 miliar itu hilang itu. Gitu kan. Oh, gampang. Katanya gitu loh, macam Pak Dukun ya. Gampang. Gitu kan. Jadi gini, nanti judulnya itu tombokin nomor ini. Ya. Besarnya biasa berapa? Oh, jangan bilang 3 miliar terus untuk dapat yang 3 miliar. Ini tombol tuh dapat 5 miliar. Tapi gitu kan, nanti yang 2 miliar itu buatlah bangun jalan tetanggamu yang rusak. Jadi begitu. Jadi terus akhirnya kan menang. Wah, cocok ternyata saya sudah bisa kembalian Ya sudah sesuai kemarin itu untuk dibuat jalan itu amalannya. Tapi ya habis ini berhenti ya, jangan judol lagi. Jangan judol lagi ya, kamu kerja yang beneran. Kamu jangan mencari duit lewat yang haram. Jadi sudah cukup ya. Jadi nggak perlu lagi datang ke Mbah habis ini, nggak perlu judol. Jadi itu. Nah, akhirnya dia, ya Mbah, saya buat ini tapi ini juga buat Mbah. Jadi dia dapat duit banyak. Nah, padahal yang datang itu ya sama kan. Nanti kalau menang untuk ini, kalau menang sama semuanya dibuat begitu. Tapi selalu momen itu ada satu yang bisa. Ya. Orang yang namanya bandar judi nggak akan dibuat semuanya kalah. Kalau semuanya kalah nggak ada yang mau judi gitu loh ya. Jadi itu sudah hukum alam. Jadi harus dipakai. Berapa sih ini kalau bisa dimenangkan itu segini saja. Tapi menjadi ada yang menang. Nah, Mbah Dukun juga begitu. Semua orang yang datang juga, kamu kalau ini bantu ya tenagamu yang miskin ya. Kalau pokoknya ini petuahnya menjadi menjadi baik gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, selalu ada momen yang ini. Makanya kita bukan masalah nyebut itu ilusi atau tidak, tapi hukum alam ya. Hukum alam itu ada sesuatu yang sifatnya itu umum ya, misalnya musim hujan ya kan. Tapi kan di tengah-tengah musim kemarau ada juga datang hujan. Tapi siapa yang bisa memanfaatkan hujan di musim kemarau kan yang lebih beruntung daripada yang tidak bisa memanfaatkan sama sekali. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi Anda boleh ikut apapun ya, misalnya dapat penjelasan dari para motivator, boleh, tapi harus ngerti hukum ini. Ya, bahwa ya pasti ada yang bisa, pasti. Tapi itu tadi tidak menjamin ya 100 orang yang datang di motivator itu menang semuanya. Ya. Tapi pasti ada
ya. Nah, oleh karena itu saya tambahi dari sikap nerimo tadi, gitu loh ya. Jadi kalau di Jawa itu yang pertama itu memang nerimo, ya. Tapi suasana ini kan setelah Anda nerimo ada berbagai kemungkinan, ya. Anda nggak akan loh bisa nerimo ya, aku sudah nerimo tapi kok ya masih tertimpa ini Mhm. ya, akhirnya kesal lagi kan. Nah di Jawa itu ada kata lilo. Mmm. Setelah itu Anda happy aja. Jadi kalau tadi nerimo sekarang itu happy aja ya. Lilo itu gini, ya sudahlah namanya hidup ya kan. Saya mendapat atau saya tidak mendapat tetap harus happy ya kan. Ya, jadi happy. Tapi beda ya, di sini happy dan senang, Pleasure. beda. Kalau senang itu respon kita terhadap sesuatu, ya. Saya memberi ada hadiah, Anda senang, itu respon. Kalau happy itu tidak, itu keadaan, ya. Nah, jadi keadaan Anda itu setelah nerimo itu ya harus lilo, ya, happy aja lah. Nanti mungkin juga tetap nggak enak mungkin, ya. Ya iya kan, itu kemungkinan kan nggak bisa memastikan. Tapi kalau Anda happy ya, yang tidak enak itu hilang gitu loh ya. Lah biasalah hidup. Nah jadi begitu itu kedua. Yang ketiga, ego. Ya kan. Legowo. Jadi ya, sudah bolak-balik aku ini sudah berusaha bahagia aja, sik ketimpa saja yang tidak enak. Saiki terakhirnya legowo. Oke, makasih. Keren. Nah, Pak Wayan mungkin mau menambahkan tentang ilusi tentang tadi Pak Wayan, kenapa di satu sisi dolar naik lah susah, tapi konsumtif yang tinggi juga tetap ada gitu. Apakah ini jebakan tadi dopamin lah, jebakan kesadaran atau seperti apa gitu? Silakan Pak Wayan. Iya Bang, saya juga pas 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 datang ke Jakarta, itu jam berapa ya saya berangkat ya Kang Abu ya. Itu terminal di gate 5 sama 6 itu penuh banget orangnya. Yang ke Labuan Bajo, terus saya ngelihat itu, saya rekam penuh banget orangnya. Sampai nggak dapat tempat duduk di ruang tunggu itu Kang Abu. Lalu mikir, ini orang-orang banyak pada berterbangan ini gitu. Kan dolar lagi naik gitu. Terus mikir, nah tapi sebelum itu saya sudah mempelajari juga apa yang terjadi dengan dolar naik ini. Apakah ada keuntungan, apakah kelebihan, apa kekurangan. Saya cek kemudian. Ternyata data yang saya baca, saya kan suka kalau nggak dapat data nggak puas gitu. Data yang saya baca ternyata nilai ekspor Indonesia itu berbanding nilai import 1,069 kayaknya berbanding 1. Jadi nilai ekspor kita lebih besar. Kalau dolar naik, nilai ekspor kita lebih besar, menguntungkan apa merugikan? Menguntungkan. Kalau bicara tentang ekspor dan import. Kalau dolar kita melemah, dolarnya melemah, rupiah menguat jadi 10.000 misalnya, maka nilai import kita mungkin akan menguat, ekspor kita berkurang. Jadi nilai import itu artinya apa? Konsumsi kita meningkat, pengeluaran kita besar, tapi pendapatan kita dari ekspor menurun, benar nggak? Nah kira-kira kalau dolar menguat ini pendapatan kita meningkat apa menurun? Negara. Kalau dolar menguat, ekspor kita meningkat, pendapatan negara kita meningkat apa menurun? Meningkat. Kalau melihatnya dari sana ini bagus nggak? Nah, selama beberapa nilai import, misalnya import bahan bakar tidak mengalami lonjakan kenaikan. Dan tentu itu diharapkan dengan berbagai cara. Ya biarlah pemerintah yang ngurus, kita itu ngurus diri sendiri aja susah, apalagi ngurus negara gitu ya. Kita sudah menggaji presiden, menggaji DPR, ya udah mereka yang ngurus. Iya, Cuman benar. yang terpenting kita bisa paham apa yang terjadi sehingga kita nggak usah stres juga, biarin mereka aja yang stres gitu kan. Jadi Jadi kita kita udah, pikir itu pegawai-pegawai kita ya Pak oh Wayan, iya kan kita yang ngegaji ya. udah ngapain bosnya yang sibuk gitu kan, tetap aja kita harus itu. Tapi kan kita bayar pajak, iya kita kan bosnya, bayar pajak itu kan menggaji karyawan gitu kan. Toh juga kita nggak menggaji sebanyak yang kita gaji kan, cuman dengan 10% penghasilan kita gaji mereka gitu kan. Jadi biar mereka yang mikir, tetapi minimal kita sadar, oh ini kondisi perusahaan saya berupa negara ini gitu. Nah di situ saya lihat, oh ternyata kalau ekspor nilai dolar naik, banyak yang mendapatkan keuntungan. Misalnya dunia pariwisata meningkat.
kalau devisa masuk. Gara-gara apa? Oh ternyata di Indonesia murah tuh. Kalau kita main-main ke Bali, itu kan di Bali kan saya hidup di dunia sana. Bagaimana bule-bule lebih enak pensiun di Bali, karena apa? Gajinya gaji luar, makannya di Bali. Terus mereka banyak belanja, mereka pakai dolar banyak belanja. Kira-kira uang yang beredar banyak nggak di Bali? Banyak. Ketika uang beredar di Bali banyak, kemudian orang Bali misalnya banyak berupacara, bahan bakunya diberi di luar, dapat ekses nggak keluar? Ada janur diberi dari luar, ada bahan baku diberi dari luar, kelapa, itu kan eksesnya keluar. Terus produk-produk misalnya apa, kerajinan-kerajinan kita yang banyak ekspor keluar seperti kayak apa, mebel-mebel yang di Jepara misalnya yang diekspor keluar itu dengan dolar naik, kira-kira naik nggak pendapatan mereka? Naik. Nah, mungkin saat ini banyak yang mengalami kondisi yang sedang baik-baik saja. Selama harga minyak tidak naik. Dan kita beruntung mungkin ya, karena beberapa situasi ini sudah teratasi oleh pemerintah dengan beberapa hilirisasi dan sebagainya, atau mungkin perubahan sawit menjadi bahan bakar yang bisa dicombine gitu. Mungkin itu juga membantu dan masih banyak lagi lah. Jadi intinya apa? Jangan sampai, kan saya dengar kita nggak boleh tergantung sama Amerika, setuju nggak? Setuju nggak? Kita nggak boleh tergantung sama IMF, setuju nggak? Tapi begitu dolarnya hancur, dolar Amerika hancur, kita marah-marah. Katanya nggak mau tergantung sama Amerika gitu. Tapi kita tergantung sama dolar Amerika. Mudah-mudahan pemerintah tahulah urusannya. Pokoknya lagi-lagi saya nggak mau mikir itu, biar mereka mikir. Ya, dengan bergabung dengan BRIC bisa jadi dengan apa? Siapa tahu nanti pertukaran uang internasional bukan hanya pakai dolar tapi juga pakai yuan. Sehingga nanti apa? Ya selalu ada alternatif lain gitu. Ya biarlah dunia tetap baik-baik saja. Ya, saya mengalami guncangan, kita semua mengalami guncangan naik turunnya dolar, bla 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 dan sebagainya. Tapi yang saya lihat ternyata bukan pengaruh itu yang menyebabkan kita hancur apa tidak. Yang ada adalah kemampuan kita beradaptasi. Oke. Itu yang terpenting. Oke. Bukan apa yang di luar, tapi apa yang respon kita terhadap itu. Kira-kira demikian kamu. Oke, boleh tepuk tangan. Keren. Ada lagi mungkin satu pertanyaan? Atau yang mau dielaborasi?